Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bahagia rasanya bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan seperti biasalah pula hendaknya ya. Anda sekeluarga dalam keadaan baik. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada. Amin amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, apakah ada di antara Anda yang sampai hari ini masih senang atau masih suka menarik benda-benda dari alam gaib seperti menarik pusaka, keris ataupun mustika merah delima? Jika ada, coba Anda pakai zikir menarik benda gaib yang saya pakai sejak zaman dahulu kala ini. Zikir ini jangankan menarik benda dari alam gaib, menarik benda dari alam kubur saja bisa menggunakan kekuatan zikir dua nama ini. Izinkan saya bercerita sedikit ya. Kawan seperguruan saya, kakak sepupunya meninggal dunia. 4 hari setelah kematian kakak sepupunya ini, datanglah seseorang yang mengabarkan kepada dia bahwa kakak sepupunya itu sewaktu hidup dulu menggunakan susuk atau memakai susuk. Dan orang yang menyampaikan inilah yang dulu mengantar kakak sepupunya itu memasang susuk. Nah, sudah 2 malam katanya dia didatangi oleh kakak sepupunya yang telah meninggal dunia tadi. Kakak sepupunya itu minta tolong sampaikan kepada keluarganya supaya susuk yang masih terpasang di jasadnya itu bisa diambil kembali. Dalam artian kata, kuburannya harus dibongkar. Maka orang itu datanglah kepada kawan seperguruan saya ini dengan maksud meminta izin sekaligus mengabarkan kepada orang tua si mayit tadi untuk supaya kuburannya dibongkar. Tentu saja keluarga si mayit tidak akan setuju, sebab keluarganya adalah keluarga yang sangat taat beragama. Apalagi keluarganya itu banyak dari kalangan kiai, yang tentu saja membongkar makam atau kuburan adalah salah satu aib bagi keluarga yang taat beragama, kecuali hanya untuk kebutuhan otopsi, seperti ada tindakan pidana atas kematian jenazah, itu pun atas perintah negara. Jadi permintaan orang yang dulu mengantarkan kakak sepupunya ini memasang susuk ditolak mentah-mentah oleh keluarga si mayit. Bertambah bingung dan ketakutanlah dia, sebab bukan apa-apa, hampir setiap malam entah ruh, entah hantu, entah korin jenazah yang susuknya terbawa ke dalam kubur tadi selalu mendatangi dia minta tolong supaya susuknya diambil kembali. Maka kawan seperguruan saya ini datang kepada saya, coba curhat dan bertanya-tanya, adakah amalan atau zikir yang bisa menarik benda dari dalam kubur? Maka oleh itulah saya suruh dia mengamalkan zikir Muhammad Allah sebanyak 10.000 kali. Zikir ini biasa saya pakai sejak zaman dahulu kala untuk menarik benda dari alam gaib. Tak repot-repot menggunakan ritual-ritual segala macamnya. Cukup duduk di tempat yang ada benda gaibnya. Sebelum duduk itu mandilah air wudhu terlebih dahulu, lalu tinggal zikirkan Muhammad Allah sebanyak 10.000 kali. Dan kalau ada orang yang bertanya kenapa zikirnya begitu, Muhammadnya di depan sedangkan Allahnya di belakang, yang sewajarnya kan barisnya Allah terlebih dahulu, di belakangnya baru Muhammad. Ini kenapa pula Muhammad yang di depan, Allah yang di belakang? Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu besok, maka katakanlah Allah itu gaib, Muhammad itu nyata. Jika dibaca seperti biasa, Allahnya di depan sedangkan Muhammadnya di belakang, maka dampaknya kepada alam semesta tentu saja sewajarnya, yaitu yang gaib tetap di alam gaib dan yang nyata tetap di alam nyata. Namun jika zikirnya dibalik, yaitu Muhammad terlebih dahulu, setelah itu baru Allah, seperti kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammadnya di depan dan Allahnya di belakang, maka dampaknya pun akan sungsang pada alam. Allah yang maha gaib berada di alam gaib, sedangkan Muhammad yang nyata berada di alam nyata akan terbalik sungsang. Yang gaib akan pindah ke alam nyata, sedangkan yang nyata akan dapat melihat alam yang gaib. Jadi ketika seseorang menzikirkan Muhammad Allah sebanyak 10.000 kali, maka dampaknya pasti langsung kepada alam sekitarnya. Dia yang masih duduk di alam nyata sebagai makhluk yang nyata akan dapat melihat alam yang gaib, sedangkan benda pusaka yang masih berada di alam gaib akan berpindah ke alam nyata, artinya bisa dilihat, bisa dipegang, bisa disentuh. Begitulah kaji semula jadinya.